Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 343. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, mereka dapat dengan jelas melihat 5 orang berjalan ke arah mereka, berbicara dan tertawa. Saat kedua pihak bertemu, mereka semua sedikit terkejut. Ternyata master pihak lain tidak lain adalah tabib ilahi Liu yang menipu ginseng naga iblis surgawi dari sekte jiwa iblis. Melihat tabib ilahi Liu, wajah master sekte Jiang langsung berubah muram, dan mata Yara membelalak karena marah. Tabib ilahi Liu tidak menyangka akan bertemu dengan master sekte Jiang di sini, jadi dia sedikit terkejut lalu tersenyum dan berkata, ternyata itu adalah master sekte Jiang. Sepertinya Anda sudah pulih. Saya tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Ketika master sekte Jiang memandang tabib ilahi Liu, dia sudah dipenuhi amarah. Dia berharap bisa melangkah maju dan menamparnya sampai mati. Tapi melihat 4 penggarap alam kesengsaraan transendensi di belakang tabib ilahi Liu, master sekte Jiang masih menahan amarahnya. Tabib ilahi Liu, suatu kebetulan sekali. Kesembuhanku semua berkat tangan ajaib dari tabib ilahi Liu. Sekte master Jiang memaksakan senyum dan berkata. Setelah mendengarkan kata-kata master sekte Jiang, mata tabib ilahi Liu jelas dipenuhi kecurigaan. Dia tahu bahwa master sekte Jiang berada di akhir hidupnya, pelitanya telah mengering dan minyaknya telah mengering, jadi tidak mungkin baginya untuk pulih. Tetapi sekarang tampaknya master sekte Jiang memang baik-baik saja, yang membuatnya sangat bingung. Meskipun bingung, tabib ilahi Liu tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu master sekte Jiang. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan mengganggu master sekte Jiang. Setelah tabib ilahi Liu selesai berbicara, dia membawa orang-orang itu dan pergi. Jelas bahwa orang ini merasa bersalah sekarang. Master sekte Jiang menyaksikan tabib ilahi Liu memimpin orang-orang pergi tanpa menghentikannya. Guru, orang itu pembohong besar. Dia menipu kita semua. Mengapa Anda membiarkan dia pergi? Anda harus mengekspos dia secara langsung. Ketika Yara melihat tabib ilahi Liu memimpin orang-orangnya pergi tanpa menghentikannya, dia bertanya dengan bingung. Prioritas utama kita adalah membantu Tuan Chen untuk menemukan batu iblis surgawi. Terlebih lagi, orang itu juga membawa 4 biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 bersamanya. Jika terjadi perkelahian, siapa yang mungkin menderita kerugian? Sekte Master Jiang berkata kepada Yara. Yara mendengar ini dan berhenti berbicara, tetapi terlihat jelas bahwa dia masih marah di dalam hatinya. Jika tabib ilahi Liu tidak menipu mereka untuk menggali ginseng naga iblis surgawi, saudara-saudara seperguruannya tidak akan mati sia-sia, dan itu dari selusin murid sekte jiwa iblis. Oke, jangan marah. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan membalas dendam pada orang bernama Liu itu. Ayo cepat pergi. Master sekte Jiang menepuk kepala Yara dan berkata. Yara mengangguk, lalu kelompok itu terus bergerak maju. Dev tidak berbicara dari awal sampai akhir, saat ini dia tahu dia harus tetap rendah hati. Guru, saya sakit perut, pergilah dulu, saya akan segera menyusul. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Giovanni tiba-tiba berkata sambil memegangi perutnya. Sakit perut? Kenapa kamu tiba-tiba sakit perut? Sekte Master Jiang sedikit mengernyit dan berkata. Rekan Taois Heng, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda untuk memeriksanya? Dev melangkah maju dan bertanya. Aku tidak ingin mengganggu Tuan Chen. Mungkin karena saya ingin berak. Saya akan jongkok di rumput dan menyelesaikannya. Anda bisa pergi dulu dan jangan mengkhawatirkan saya. Saya akan menyusul nanti. Giovanni melambaikan tangannya dan berkata. Baiklah, ingatlah untuk segera menyusul kami. Dev melihat Giovanni tampak baik-baik saja, jadi dia mengangguk dan berkata. Begitu Dev dan yang lainnya pergi, Giovanni langsung menegakkan tubuhnya, lalu berbalik dan mengejar ke arah di mana tabib ilahi Liu dan yang lainnya pergi. Tabib ilahi Liu, tunggu sebentar. Setelah Giovanni mengejar tabib ilahi Liu dan yang lainnya, dia berteriak keras. Tabib ilahi Liu tertegun, memandang Giovanni dengan sedikit keraguan, dan berkata dengan ekspresi waspada, ada apa? Tabib ilahi Liu, ada hal bagus yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya ingin tahu apakah tabib ilahi Liu tertarik?
kata Giovanni. Hal bagus apa? Tanya tabib ilahi Liu. Tabib ilahi Liu, apakah Anda tahu pria bernama Dev Chen? Giovanni bertanya. Dev Chen. Tabib ilahi Liu sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Seorang biksu berjanggut di belakang tabib ilahi Liu buru-buru berkata, apakah Anda berbicara tentang Dev Chen yang diperintahkan untuk dibunuh oleh aliansi penyegelan iblis? Ya benar, itu dia. Giovanni mengangguk dengan cepat. Kenapa? Apa yang terjadi? Tabib ilahi Liu bertanya. Biksu berjanggut itu buru-buru menceritakan kepada tabib ilahi Liu kisah tentang perintah pembunuhan kepada Dev dari aliansi penyegelan iblis dengan dedikasi 100 tahun. Setelah mendengarkan semua, mata tabib ilahi Liu tiba-tiba berbinar dan dia berkata, aliansi penyegelan iblis telah menawarkan dediksi selama 100 tahun? Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Tabib ilahi Liu, saya kira banyak orang mencari Dev ini kemana-mana sekarang, tapi sekarang saya tahu di mana Dev berada. Kata Giovanni. Kamu tahu? Tabib ilahi Liu memandang ke arah Giovanni, dan kemudian berkata dengan mata waspada, karena kamu tahu, mengapa kamu tidak memberitahu gurumu dan mendapatkan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis untuk sekte jiwa iblis, tetapi kamu malah datang kepadaku? Apakah kamu mencoba mempermainkan sebuah tipuan? Biar ku beritahu, aku tidak semudah itu untuk ditipu. Tabib ilahi Liu, Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tahu di mana Dev berada. Giovanni kemudian menceritakan segalanya tentang Dev. Ketika tabib ilahi Liu mendengar bahwa Master Sekte Jiang telah dibantu oleh Dev untuk bertahan dari kesengsaraan guntur dan meningkatkan wilayahnya sebelum pulih, dia akhirnya mengerti. Hanya dengan menerobos alam selama periode penurunan umur panjang dapat ditingkatkan, jika tidak, obat mujarab apapun tidak akan berguna. Mengapa kamu memberitahuku hal ini? Apa manfaatnya bagimu? Tabib ilahi Liu masih belum mengendurkan kewaspadaannya terhadap Giovanni. Bagaimanapun, ini sama sekali tidak bermanfaat bagi Giovanni. Tabib ilahi Liu, saya hanya berharap ketika Anda membunuh Dev, Anda juga membunuh pria bernama Yakub di sebelah adik perempuan saya. Selama dia mati, adik perempuan saya tidak akan merindukannya lagi. Kata Giovanni dengan kebencian di matanya. Tabib ilahi Liu melihat ekspresi Giovanni dan tertawa. Hahaha, aku mengerti, jangan khawatir, aku akan membunuh pria yang mendekati adik perempuanmu. Tabib ilahi Liu tertawa dan menepuk bahu Giovanni. Tabib ilahi Liu, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya yang sudah memberitahu Anda tentang hal ini, jika tidak, guru saya tidak akan pernah mengampuni saya. Giovanni memperingatkan tabib ilahi Liu. Jangan khawatir, kamu memberiku hadiah sebesar itu, bagaimana aku bisa mengkhianatimu? Tabib ilahi Liu tersenyum. Giovanni merasa lega ketika tabib ilahi Liu mengatakan ini, jadi dia segera berbalik dan mengejar Dev dan yang lainnya. Dan tabib ilahi Liu juga membawa 4 biksu bersamanya, lalu menuju Dev dan yang lainnya, untuk mencegat mereka. Mengapa begitu lama untuk menyusul? Kami menunggumu sangat lama. Master Sekte Jiang melihat bahwa Giovanni membutuhkan waktu lama untuk mengejar ketinggalan, jadi dia menegur dengan keras. Guru, saya makan seblak 5 porsi, jadi saya sakit perut. Giovanni menjelaskan dengan perasaan bersalah, dan kemudian terus melihat sekeliling dengan matanya. Dia ingin melihat apakah tabib ilahi Liu dan orang-orangnya telah menyusul. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, Giovanni tidak menemukan bayangan tabib ilahi Liu dan yang lainnya, dan dia merasa sedikit tertekan. Pada saat ini, di jalan yang akan dilalui Dev dan yang lainnya, tabib ilahi Liu dan keempat biksu sedang menyiapkan formasi sihir. Yang pasti, saya hanya bisa menggunakan jimat formasi yang saya beli dengan harga tinggi. Tapi jika saya menangkap Dev, semua kerugian akan sepadan. Tabib ilahi Liu memegang jimat formasi di tangannya. Meskipun dia sangat enggan, dia masih menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan mulai memasangnya. Tabib ilahi Liu, itu adalah dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Jimat formasi bukanlah apa-apa. Tapi kita harus berhati-hati. Karena anak itu bisa membuat aliansi penyegelan iblis mengeluarkan perintah pembunuhan, dia sepertinya memiliki beberapa keterampilan.
Biksu berjanggut itu berkata kepada tabib ilahi Liu. Jangan khawatir. Selama Dev terjebak ke dalam formasi sihir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mata tabib ilahi Liu penuh percaya diri. Dia membeli jimat formasi sihir ini dengan harga yang sangat tinggi dan selalu menggunakannya sebagai kuncian. Mengeluarkannya sekarang dan itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi Dev. Tabib ilahi Liu dan yang lainnya baru saja membuat formasi sihir, dan Dev serta yang lainnya juga tiba. Hei, kenapa kamu ada di sini? Melihat tabib ilahi Liu dan yang lainnya, Master Sekte Jiang tertegun sejenak. Karena ketika tabib ilahi Liu pergi, dia tidak menuju arah ini. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di hadapan mereka sekarang? Dan ketika Giovanni melihat tabib ilahi Liu dan yang lainnya, senyuman tak terlihat muncul di wajahnya. Master Sekte Jiang, kita sudah ditakdirkan. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda lagi. Melihat Master Sekte Jiang, tabib ilahi Liu tersenyum ringan dan berkata. Namun saat berbicara, mata tabib ilahi Liu selalu menatap Dev secara tidak sengaja. Bahkan 4 biksu lainnya memandang Dev baik sengaja atau tidak sengaja. Ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan kemudian kesadarannya perlahan menyebar, dan dia langsung menemukan fluktuasi energi spiritual di depan mereka. Apakah ada formasi sihir yang dipasang di depan? Setelah Dev menghilangkan kesadarannya, dia menyadari bahwa seseorang telah membuat formasi sihir di depannya, dan dia langsung menjadi waspada. Tabib ilahi Liu, saya tidak tahu apakah Anda sengaja menunggu kami di sini, atau apakah Anda kebetulan bertemu kami lagi? Master Sekte Jiang juga merasa sedikit aneh, seolah-olah tabib ilahi Liu dengan sengaja memimpin orang untuk menunggu mereka di depan. Aku tidak menunggumu melakukan sesuatu dengan sengaja. Kami hanya mengejar monster, itu sebabnya kami sampai di sini. Jika ada yang harus kau lakukan, pergi saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Kata tabib ilahi Liu sambil tersenyum. Meskipun Master Sekte Jiang merasa ada yang tidak beres, melihat apa yang dikatakan tabib ilahi Liu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus bergerak maju bersama Dev dan yang lainnya. Dev tidak berkata apa-apa, tapi berjalan lurus ke depan dan memimpin. Ketika mereka melewati tabib ilahi Liu dan yang lainnya, Giovanni menatap tabib ilahi Liu dengan tatapan bingung. Dia tidak mengerti, mengapa tabib Liu tidak mengambil tindakan? Tepat ketika Giovanni sedang bingung, cahaya putih yang kuat tiba-tiba menyala, dan kemudian Dev, yang berada di depan mereka, menghilang dalam sekejap. Saat cahayanya menghilang, sosok Dev muncul lagi. Tapi saat ini, sosok Dev sudah berada di dalam penghalang transparan yang besar. Tuan Cheng. Melihat adegan ini, Yakub kaget dan bergegas maju. Tapi dia langsung terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Tuan Cheng. Master Sekte Jiang dan Yara juga terkejut. Kedua orang itu juga secara naluriah ingin berlari ke arah Dev, tetapi Dev menghentikannya dan berkata, jangan datang, saya terjebak dalam formasi sihir. Jika kamu terburu-buru datang, kamu akan terlempar. Bagaimana mungkin? Wajah Master Sekte Jiang dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengerti mengapa formasi sihir tiba-tiba muncul di tempat pegunungan yang tandus ini. Hahaha, aku akan menjadi kaya, aku akan menjadi kaya. Tabib Liu tiba-tiba tertawa. Bahkan keempat biksu alam kesengsaraan transendensi tertawa, wajah mereka penuh kegembiraan. Aliansi Penyegelan Iblis telah menawarkan sumber daya selama 100 tahun, yang merupakan sumber daya yang sangat besar yang tidak terbayangkan. Kenapa dedikasi 100 tahun dari Aliansi Penyegelan Iblis bisa menghasilkan hal yang begitu baik pada kita? Biksu berjanggut itu memandang Dev seperti kucing melihat tikus. Tabib Liu, apa maksudmu? Master Sekte Jiang sedikit mengernyit, lalu menatap Tabib Ilahi Liu dan bertanya. Master Sekte Jiang, sekarang setelah masalah ini berakhir, saya tidak akan menyembunyikannya lagi dari Anda. Apakah Anda bodoh jika mengatakan Anda tidak menginginkan dedikasi 100 tahun dari Aliansi Penyegelan Iblis? Tidak heran sekte jiwa iblismu tidak terlalu kuat. Dengan kebodohanmu, sekte jiwa iblismu tidak akan pernah bisa berkembang seumur hidupmu. Tabib Ilahi Liu menertawakan Master Sekte Jiang. Dedikasi 100 tahun dari Aliansi Penyegelan Iblis apa?
Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan? Hati Master Sekte Jiang tiba-tiba menegang, tetapi di permukaan dia berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Hahaha, berhentilah berpura-pura. Bukankah orang yang terjebak dalam formasi sekarang itu adalah Dev yang sama yang bisa ditukarkan dengan dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun dan mengeluarkan perintah pembunuhan? Sekarang setelah kita menangkapnya, dedikasi aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun adalah milik kami. Kata tabib ilahi Liu sambil tersenyum. Anda salah. Saya mendengar bahwa Dev baru berusia awal 20-an, tetapi Tuan Cheng ini jelas tidak sesuai dengan usianya. Master Sekte Jiang buru-buru menjelaskan bahwa dia berharap untuk menipu tabib ilahi Liu dan yang lainnya. Penampilannya bisa diubah sesuka hati. Apa menurutmu namaku sebagai tabib ilahi itu palsu? Kami hanya menangkap Dev ini, jadi kamu harus membawa muridmu dan segera pergi. Aku tidak akan mempermalukanmu. Tetapi jika Anda ingin membela Dev, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hanya beberapa dari Anda yang bukan tandingan kami. Tabib ilahi Liu mengancam Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang mengerutkan kening dan menatap Dev. Dia ingin menyelamatkan Dev, tetapi kekuatan mereka tidak mengizinkannya. Tapi meninggalkan Dev seperti ini saja, Master Sekte Jiang tidak bisa menerimanya. Kali ini, Master Sekte Jiang berada dalam dilema. Guru, ayo pergi. Bahkan jika kita tetap di sini, kita tidak akan bisa menyelamatkan Tuan Chen. Giovanni melangkah maju dan membujuk Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang melirik Giovanni, tapi tetap diam saja. Master Sekte Jiang, kamu harus membawa mereka pergi dan tinggalkan aku sendiri. Aku akan segera menyusulmu. Setelah melihat ini, Dev juga membujuk Master Sekte Jiang untuk membawa Yara dan yang lainnya pergi. Bahkan jika mereka tetap tinggal, mereka tidak akan dapat membantu, dan pada akhirnya mereka mungkin mengalihkan perhatian Dev dari melindunginya. Tuan Chen, Anda menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa melihat Anda mati dan tetap acuh tak acuh? Master Sekte Jiang mengerutkan kening dan berkata, Master Sekte Jiang, aku tidak akan mati. Jika aku mati begitu mudah, bagaimana aliansi penyegelan iblis bisa menggunakan dedikasi 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan? Dev tersenyum ringan, tanpa sedikit pun rasa panik di wajahnya. Master Sekte Jiang, kita harus mendengarkan Tuan Chen dan pergi dulu. Yakub juga berbicara. Yakub telah mengikuti Dev begitu lama, dan dia mengetahui kemampuan Dev. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin akan menambah beban lebih banyak pada Dev. Melihat Yakub mengatakan ini, Master Sekte Jiang merasa Dev akan baik-baik saja, jadi dia mengangguk. Setelah menatap tajam ke arah tabib ilahi Liu, Master Sekte Jiang memimpin Yara dan yang lainnya dan terus bergerak maju. Yakub juga mengikuti dari belakang, tetapi tabib ilahi Liu dan yang lainnya tidak menghentikan Yakub. Hal ini membuat Giovanni sedikit terkejut, memandang tabib ilahi Liu dengan bingung, dan mengedipkan mata pada tabib ilahi Liu dengan putus asa. Dan tabib ilahi Liu sepertinya tidak melihatnya dan mengabaikan Giovanni. Giovanni sangat marah hingga paru-parunya akan meledak, tetapi dia tidak berani menunjukkannya saat ini. Bodoh, kamu benar-benar mengira aku akan membantumu membunuh orang. Tabib ilahi Liu tersenyum dingin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Banyak orang di dunia dewa dan manusia yang egois dan tidak setia, apalagi para biksu yang berada jauh di dalam gunung iblis surgawi. Giovanni sebenarnya berani mengkhianati orang lain dengan begitu mudahnya, jadi dia pantas ditipu. Sekarang tabib ilahi Liu dan yang lainnya hanya menatap Dev, yang harus mereka lakukan hanyalah menyerahkan Dev kepada aliansi penyegelan iblis. Saat ini, dia tidak akan membuat masalah lain dengan membantu Giovanni membunuh Yakub. Setelah Master Sekte Jiang dan yang lainnya pergi, tabib ilahi Liu perlahan berjalan ke arah Dev. Nak, kemampuan penyamaranmu cukup bagus. Kelihatan seperti aslinya. Tapi tidak peduli seberapa baik kamu menyembunyikannya, bukankah kami masih menemukanmu? Kata tabib ilahi Liu sambil mencibir. Kita lihat saja. Dev bertanya dengan acuh tak acuh. Menurutmu apa yang bisa dilakukan? Sekarang kamu terjebak dalam formasiku dan hanya bisa ditangkap tanpa melawan.
Lalu aku bisa menukar kamu dengan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Tabib ilahi Liu merasa bahagia dari lubuk hatinya ketika dia memikirkan dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Ingin menjebakku? Dev mengangkat sudut mulutnya, kamu terlalu naif untuk mencoba menjebakku hanya dengan formasi sihir kecil ini. Dev berkata, lalu dengan lembut menekan formasi sihir itu dengan satu tangan. Riak tiba-tiba muncul di kehampaan, diikuti oleh kilatan cahaya keemasan, dan formasi sihir itu langsung runtuh seperti cermin pecah. Melihat pemandangan ini, Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Mata Tabib Ilahi Liu membelalak tak percaya pada wajahnya. Tahukah Anda, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli jimat formasi sihir ini, itu adalah formasi sihir tingkat tinggi, bagaimana bisa dipatahkan dengan begitu mudah? Tabib Ilahi Liu, apakah Anda telah ditipu? Itu hanyalah formasi sihir yang rusak. Biksu berjanggut itu memandang ke arah Tabib Ilahi Liu dan bertanya. Mungkin saja. Tabib Liu mengangguk. Dia tidak percaya bahwa Dev bisa menembus formasi dengan mudah, pasti ada yang salah dengan jimat formasinya dan dia sudah tertipu. Bahkan tanpa formasi sihir, kita tidak perlu takut pada anak ini. Ketika seorang biksu melihat bahwa Dev baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, dia mendengus dingin dan menampar Dev dengan telapak tangannya. Dengan telapak tangan ini, naga api langsung melesat, langsung menelan Dev. Saya hanya biksu kelas 2 di alam kesengsaraan transendensi. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu berhati-hati dan hanya menggunakan satu telapak tangan. Dev mencibir dan berkata. Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya juga sedikit bingung, bukankah Dev begitu mudah untuk dihadapi? Dengan kekuatan seperti itu, mengapa aliansi penyegelan iblis menawarkan dedikasi 100 tahun? Tepat ketika orang-orang ini bingung, nyala api merah tiba-tiba terbang keluar dari kobaran api, seperti anak panah dari tali. Sesaat biksu yang melakukan tindakan itu hanya merasakan panas di dadanya, kemudian ia menunduk dan menemukan dadanya terbakar lubang besar oleh api merah. Lingkungan sekitar lubang hangus hitam, jelas terlihat bekas terbakar. Seluruh lubang terlihat dari satu sisi ke sisi lain. Setelah beberapa saat, rasa sakit yang hebat datang, menyebabkan biksu tersebut menjerit dan akhirnya terjatuh. Api di sekitar Dev perlahan mulai melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Bermain api denganku, kamu masih amatir. Dev mendengus dingin. Tabib Ilahi Liu dan 3 biksu lainnya tercengang saat melihat ini. Seorang biksu kelas 6 di alam kesengsaraan mati dengan cara seperti ini? Anda harus tahu bahwa aura yang diekspos oleh Dev hanyalah alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua. Bagaimana bisa seperti ini? Tabib Ilahi Liu memandang biksu berjanggut itu dengan mata kusam, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia hanyalah seorang alkemis, dan tingkat kekuatannya tidak sebaik keempat orang ini. Alasan keempat orang ini mengikutinya adalah karena statusnya sebagai alkemis, dan dia dapat menggunakan status ini untuk menipu banyak sumber daya. Kamu. Lihat apa yang kamu lakukan. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa orang ini tidak sederhana, jika tidak, aliansi penyegelan iblis tidak akan memberikan dedikasi berupa upeti selama 100 tahun. Biksu berjanggut itu berkata dengan cepat. Tabib Ilahi Liu terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kuat. Dia membunuh seorang kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi dengan satu gerakan. Bukankah ini agak keterlaluan? Kita melakukan kesalahan. Kita tertipu. Kita pasti tertipu. Orang ini sama sekali bukan Dev. Sekte jiwa iblis pasti tahu bahwa saya menipu ginseng naga iblis surgawi mereka, jadi mereka dengan sengaja melakukan ini. Dia pasti master yang ditemukan oleh sekte jiwa iblis, dan kemudian menipu kita untuk mengambil tindakan. Teriak Tabib Liu. Dia tidak percaya bahwa Dev, seorang kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan transendensi, benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Sejak awal, itu mungkin jebakan. Giovanni mungkin juga sengaja memberitahu mereka, hanya untuk membuat mereka mengambil tindakan. Dalam hal ini, meski mereka semua terbunuh, saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengambil tindakan terlebih dahulu.
Apakah ini jebakan? Ketika biksu berjanggut mendengar apa yang dikatakan tabib ilahi Liu, dia memandang Dev dengan tidak percaya. Meskipun Dev tidak tahu apa yang dimaksud tabib ilahi Liu dengan jebakan itu, dia tersenyum ringan dan berkata, "Saya adalah Dev yang Anda cari. Mengapa Anda mengatakan saya bukan Dev tidak sekarang?" Setelah Dev selesai berbicara, penampilannya mulai berubah perlahan, dan segera menjadi penampilan aslinya. Melihat pemandangan ini, mulut tabib Liu bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Biksu berjanggut itu mengertakkan gigi dan berkata, "Tabib ilahi Liu, jangan menipu diri sendiri saat ini. Orang ini adalah Dev. Kita harus berjuang mati-matian. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya. Jika kita bisa membunuh Dev ini, maka upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis dapat memungkinkan kita menaklukkan seluruh gunung iblis surgawi." Ketika dia mendengar bahwa dia ingin menaklukkan gunung iblis surgawi, tabib ilahi Liu terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kita lakukan bersama. Kita harus membunuhnya. Entah dia mati hari ini atau kita mati. Saya tidak percaya. Kalian bertiga yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 dan saya, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 5, tidak dapat membunuh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua." Tabib Liu telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dan aura di tubuhnya meningkat. "Saudaraku, ayo kita lakukan bersama, jangan tinggalkan ruang untuk siapapun." Biksu berjanggut itu berkata kepada dua orang lainnya. "Siap." Dua biksu lainnya mengangguk dan mengeluarkan aura paling kuat. Dev melihat bahwa 4 orang di depannya sudah siap sepenuhnya, dia tidak panik sama sekali, tetapi berkata dengan sedikit rasa jijik di matanya, "Karena kalian ingin mati, jangan salahkan aku. Anak muda, bunuh mereka dan segera serap energi kematian beberapa dari mereka. Aku telah tinggal di lautan kesadaranmu tanpa sumber daya apapun. Diperkirakan sisa jiwa ini akan mati sebelum aku dapat memulihkan ingatanku dan membentuk kembali tubuhku." Pada saat ini, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah berbicara. Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah tidak bisa mendapatkan apapun di lautan kesadaran Dev. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi dia juga harus mengkhawatirkan buku emas surgawi di lautan kesadaran Dev. Jika ini tidak berjalan dengan baik, buku emas surgawi terbuka. Jiwanya yang tersisa akan musnah. Setelah mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Dev mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan menyerap lebih banyak energi kematian mulai sekarang, mungkin kamu bisa memulihkan ingatanmu sendiri secara perlahan." Segera setelah Dev selesai berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah, dia menemukan bahwa biksu berjanggut dan anak buahnya telah mengambil tindakan. Saya melihat biksu berjanggut itu berteriak keras, telapak tangannya dipenuhi api yang tak terbatas, dan kemudian naik ke udara, api itu langsung berubah menjadi 3 binatang dan menuju ke arah Dev. Dua biksu lainnya juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan nyala api yang sangat besar datang dari segala arah di sekitar Dev, berubah menjadi binatang buas. Jelas sekali bahwa ketiga pembudidaya iblis ini semuanya berasal dari klan iblis api, dan mereka semua menggunakan api pamungkas klan iblis. Namun, menurut Dev, api pamungkas ini tidak murni sama sekali. Mungkin para pembudidaya iblis ini semuanya adalah cabang dari silsilah iblis api, jadi wajar jika keterampilannya tidak murni dan api pamungkasnya tidak murni. Ketika tabib ilahi Liu melihat ketiga orang itu mengambil tindakan, dia juga tidak diam, dia harus berusaha sekuat tenaga saat ini. Tabib Liu mengeluarkan pil hitam dari tubuhnya dan menelannya tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi sekeliling tubuhnya. Terdengar jeritan hantu menangis dan serigala melolong di kabut hitam, seolah-olah hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berjalan melalui kabut hitam. "Pergilah ke neraka." Tabib ilahi Liu tiba-tiba mengambil gambar, dan kabut hitam berubah menjadi naga hitam, dengan raungan yang melengking, ia bergegas menuju Dev. "Sudah kubilang, kamu masih terlalu amatir jika bermain api denganku." Dev berkata dengan nada meremehkan. "Ayo kita lihat." Biksu berjanggut itu meraung, dan monster yang berubah dari api pamungkas jatuh dari langit, mengaum. Dev menggunakan pedang pembunuh naga, dan api muncul dari pedang pembunuh naga.
Kemudian dengan lambaian pedang pembunuh naga, naga api dengan seluruh tubuhnya terbakar meraung. Dengan raungan naga, naga api langsung menerkam monster itu. Hanya dalam sekejap mata, monster yang berubah menjadi api jatuh satu demi satu di bawah serangan naga api dan berubah menjadi bola api, yang jatuh ke tanah dan dengan cepat padam. Pada saat ini, biksu berjanggut dan yang lainnya terkejut sesaat, lalu menembakkan aliran api lagi dengan kedua telapak tangannya. Tapi kali ini, Dev tidak mengambil tindakan, bintang asli di tubuhnya mulai berkedip, dan kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap api ini. Meskipun api kalian tidak murni, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Dev mencibir, dan semua api diserap olehnya. Pada saat ini, Dev menjadi manusia yang terbakar. Ketika ketiga biksu berjanggut melihat ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Dev. Bagaimana mungkin dia tidak menghindar? Sebaliknya, dia mengarahkan api ke arah dirinya sendiri. Bahkan tabib ilahi Liu pun tercengang. Naga yang berubah menjadi kabut hitam itu berhenti seketika dan terus berputar di atas kepala Dev tanpa melancarkan serangan. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev ditutupi api dan dia tidak bisa menyerang lagi. Dalam sekejap, api pamungkas di tubuh Dev menghilang, dan garis kembang api merah terus mengelilingi tubuh Dev. Aura api tertinggi dari ras iblis terus-menerus memenuhi udara, dan Dev dikelilingi oleh api tertinggi, seperti iblis api tertinggi. Api iblis tertinggi. Nafas api tertinggi yang murni, bagaimana kamu bisa memiliki api iblis tertinggi kami? Wajah biksu berjanggut itu penuh dengan keterkejutan. Sudah kubilang, kamu terlalu kecil untuk bermain api. Karena kamu suka bermain api, izinkan aku memberimu rasa api yang sebenarnya dari klan iblis api. Setelah Dev mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Nyala api yang menyala-nyala sepertinya memiliki kehidupan, dan terus menari. Gelombang panas keluar, diikuti dengan perasaan tercekik. Bau apinya saja sudah membuat pria berjanggut dan yang lainnya terlihat ketakutan. Mereka belum pernah merasakan nafas api murni seperti ini, bahkan dari guru mereka. Apakah kamu juga seorang pembudidaya iblis, iblis api Balrog? Biksu berjanggut itu bertanya dengan tubuh gemetar. Hah, siapa Balrog itu? Dev mendengus dingin, lalu api di tangannya kembali meledak menjadi gelombang panas. Tapi kali ini, auranya bahkan lebih kuat. Bukan hanya aura api tertinggi iblis, itu adalah aura beberapa api tertinggi yang bercampur menjadi satu. Nafas ini adalah nafas sebenarnya dari elemen api di tubuh Dev. Ini. Mata biksu berjanggut itu membelalak dan dia berkata dengan ngeri, aura asal-usulnya, kamu sebenarnya berasal dari api. Saat biksu berjanggut mengucapkan kata, asal elemen api, dua biksu lainnya tercengang. Dev baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, bagaimana dia bisa memiliki asal api? Dan itu juga asal mula api. Biksu berjanggut itu melihat tatapan menghina Dev dan merasakan penyesalan yang mendalam di dalam hatinya. Dia menyesal mendatangi Dev. Aliansi Penyegelan Iblis adalah organisasi aliansi terbesar di seluruh dunia surga dan manusia. Ada banyak sekali master di Aliansi Penyegelan Iblis. Karena Aliansi Penyegelan Iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan dengan upeti 100 tahun, itu membuktikan bahwa Dev jelas tidak sederhana. Hanya beberapa cecunguk seperti mereka, ingin benar-benar membunuh Dev dan mendapatkan upeti 100 tahun dari Aliansi Penyegelan Iblis, itu benar-benar hanya lamunan. Sekarang upeti 100 tahun dari Aliansi Penyegelan Iblis belum diperoleh, dan mereka akan mati. Kami juga tertipu. Bukan karena kami ingin membunuh Anda, tapi karena dia yang ingin membunuh Anda. Biksu berjanggut itu tiba-tiba menunjuk ke arah tabib ilahi Liu dan berkata. Sepertinya dia ingin mengalihkan niat membunuh Dev kepada tabib ilahi Liu agar Dev bisa melepaskan mereka. Tabib ilahi Liu tertegun dan memandang biksu berjanggut itu dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditusuk dari belakang oleh biksu berjanggut ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas-jelas mendambakan upeti 100 tahun dari Aliansi Penyegelan Iblis, jadi mengapa kamu menyalahkan pada diriku? Tabib ilahi Liu juga cemas dan berkata dengan mata terbuka lebar.
Tidak perlu berdebat, kalian semua pantas mati. Setelah Dev selesai berbicara, api di tangannya tiba-tiba berubah menjadi lautan api, langsung mengelilingi ketiga pria berjanggut itu. Ah! Jeritan melengking terdengar. Meskipun ketiga pria berjanggut itu adalah pembudidaya iblis dari silsilah iblis api dan tidak perlu takut pada api, tapi api Dev berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Segera, ketiga pria berjanggut itu jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun. Dev tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, dan 3 bola udara kematian terbang dari ketiga pria berjanggut itu ke tubuh Dev. Dev kemudian menatap tabib ilahi Liu, matanya dingin dan kejam. Mata Dev seperti pisau baja, menusuk jauh ke dalam hati tabib ilahi Liu. Tabib ilahi Liu ketakutan, dan bahkan naga hitam yang dia aktifkan menghilang menjadi kabut hitam dan melayang dalam sekejap. Tak satu pun dari ketiga pria berjanggut itu yang bisa menjadi lawan Dev, jadi bagaimana dia sendiri bisa menjadi lawan Dev? Pikiran tabib ilahi Liu berputar cepat, dia ingin memikirkan cara untuk bertahan hidup. Kamu, jangan bunuh aku. Aku punya banyak rumput peri yang berharga dan berbagai sumber daya. Aku bisa memberikannya padamu. Saat tabib ilahi Liu berbicara, dia terus mengeluarkan berbagai rumput peri dari tas penyimpanannya. Kedalaman Gunung Iblis Surgawi tidak berpenghuni dan lingkungannya sangat keras, sehingga banyak rumput peri tumbuh di sini dan dapat bertahan selama bertahun-tahun. Jika tidak ada yang memetiknya, rumput peri ini akan terus tumbuh. Perlu Anda ketahui bahwa semakin tua umur rumput peri, semakin tinggi pula nilainya. Dev melihat rumput peri yang dikeluarkan oleh tabib ilahi Liu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa mengatakan apa-apa. Melihat Dev mengumpulkan barang-barangnya, tabib Liu diam-diam menghela nafas lega. Aku sudah memberimu segalanya, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, tabib ilahi Liu perlahan mundur, berencana untuk berbalik dan pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Dev berkata dengan dingin. Tabib ilahi Liu merasa tidak enak badan untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan wajah sedih, Saya telah memberikan segalanya kepada Anda. Jika Anda merasa itu tidak cukup, saya dapat kembali ke rumah dan mengirimkan Anda rumput peri lagi. Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang belum kamu keluarkan, kan? Dev bertanya perlahan. Tidak, ini tanggung jawabku. Sebelum tabib Liu selesai berbicara, dia tiba-tiba tertegun, dia sepertinya tahu apa yang dibicarakan Dev. Dev pasti mengacu pada ginseng naga iblis surgawi itu. Ginseng naga iblis surgawi adalah barang yang sangat berharga, dan tabib ilahi Liu tidak mau mengeluarkannya. Tapi dalam situasi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya melihat tabib ilahi Liu perlahan-lahan meraih ke dalam pelukannya, dan kemudian mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Ini adalah ginseng naga iblis surgawi. Dengan benda ini, kekuatanmu akan meningkat pesat. Setelah mengatakan itu, tabib ilahi Liu menyerahkan ginseng naga iblis surgawi. Dev mengambil ginseng naga iblis surgawi dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan bahkan tanpa melihatnya. Oke, sekarang kamu bisa mati. Setelah Dev selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melintas. Kamu. Tabib ilahi Liu terkejut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kepalanya langsung terbang. Segera setelah itu, gumpalan udara kematian muncul dari leher yang terpotong dan tersedot ke dalam perut Dev. Apakah Tuan Chen dalam bahaya? Yara, yang sudah pergi, sangat mengkhawatirkan Dev. Kita tidak akan pergi. Mari kita tunggu dan lihat. Jika Tuan Chen gagal mengejar, kita akan kembali dan melihat. Master Sekte Jiang melambaikan tangannya dan membuat beberapa orang berhenti. Bagaimanapun, Dev adalah penyelamatnya. Jika dia melihat Dev dalam bahaya tetapi tetap acuh tak acuh dan menolak menyelamatkannya, Master Sekte Jiang akan mendapat masalah seumur hidupnya. Guru, ayo pergi. Bahkan jika kita kembali sekarang, Tuan Chen mungkin sudah lama ditangkap atau dibunuh. Melihat gurunya kembali untuk menyelamatkan Dev, Giovanni berkata dengan cepat. Master Sekte Jiang, Yara, jangan khawatir, Tuan Chen akan baik-baik saja. Beberapa pembudidaya iblis tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuan Chen.
Dan saya juga mengetahui bahwa para pembudidaya iblis itu semuanya adalah iblis api. Jika mereka berasal dari garis keturunan yang sama, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Tuan Chen. Yakub sama sekali tidak mengkhawatirkan Dev, jadi dia menenangkan Master Sekte Jiang dan Yara. Dan Yakub langsung memanggil Yulian dan bertindak sangat dekat dengan Yara, yang membuat Giovanni mengertakkan gigi. Saudara Yan, mengapa Anda begitu percaya diri pada Tuan Chen? Tuan Chen hanyalah seorang kultivator tingkat kedua di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika dia sangat berbakat dan dapat bertarung melampaui level, dia masih menghadapi beberapa kultivator iblis di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Apakah tidak ada bahaya sama sekali? Yara bertanya. Saya telah mengikuti Tuan Chen selama beberapa waktu. Kekuatan sebenarnya berada di luar imajinasi. Bahkan jika Tuan Chen benar-benar tidak dapat mengalahkan para penggarap iblis itu, dia akan dapat menyelamatkan diri di saat kritis. Yakub tersenyum sedikit. Tapi kemudian dia berpikir sejenak dan berkata, tetapi bagaimana Tabib Liu dan yang lainnya mengetahui identitas Tuan Chen? Secara logika, Tuan Chen telah mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, sehingga dia tidak mungkin akan ketahuan. Dan untuk pertama kali dia bertemu di sekte jiwa iblis, dia tidak mengetahuinya. Lalu ketika kita bertemu lagi di sini, Tabib Liu dan yang lainnya sepertinya tidak mengetahui identitas Tuan Chen, tetapi untuk kedua kalinya dia langsung mengetahuinya. Jelas sekali bahwa formasi sihir telah dipasang, menunggu Tuan Chen untuk masuk perangkap. Sungguh aneh. Setelah Yakub selesai berbicara, dia melihat ke arah Giovanni. Apakah ini pertama kalinya Tabib Ilahi Liu dan yang lainnya bertemu? Saat itu, mereka mungkin sudah mengetahui identitas Tuan Chen, namun mereka hanya berpura-pura tidak tahu, lalu sengaja pergi, berlari ke depan untuk membentuk formasi, dan menunggu Tuan Chen jatuh ke dalam perangkap. Yara menganalisis. Lagi pula, dia tidak mungkin mencurigai Giovanni. Bagaimanapun, keduanya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, apalagi Giovanni tidak punya alasan untuk mengkhianati Dev. Dan analisisnya pasti benar. Pasti Tabib Liu dan yang lainnya. Orang-orang telah mengetahuinya sejak lama dan hanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Giovanni awalnya ingin mencari alasan untuk memaafkan dirinya sendiri, tetapi sekarang Yara telah berbicara. Jangan khawatir tentang bagaimana Tabib palsu Liu mengetahui identitas Tuan Chen. Prioritas utama adalah apakah Tuan Chen dapat melarikan diri. Master Sekte Jiang sedikit mengernyit dan terus melihat ke arah datangnya. Dia sangat berharap Dev tiba-tiba muncul dengan selamat. Master Sekte Jiang, aku benar-benar minta maaf telah membuatmu khawatir. Saat Master Sekte Jiang selesai berbicara, sosok Dev tiba-tiba muncul di depan mereka. Rasanya seperti muncul dari udara tipis. Ini adalah teknik langkah pembengkokan api Dev. Meskipun dia tidak bisa bergerak 100 mil dalam satu langkah, dia masih bisa muncul beberapa mil dalam satu langkah. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Master Sekte Jiang bertanya dengan penuh semangat ketika dia melihat Dev. Saya baik-baik saja. Beberapa pembudidaya iblis kecil masih berharap ingin membunuh saya. Mendapatkan upeti dari aliansi penyegelan iblis adalah lelucon. Dev tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi. Bukan hanya aku baik-baik saja, tapi aku juga mendapatkan kembali ginseng naga iblis surgawi yang telah Tabib Ilahi Liu tipu darimu. Sekarang, saya kembalikan ke pemilik aslinya. Meskipun Dev tahu bahwa ginseng naga iblis surgawi adalah hal yang baik, ginseng naga iblis surgawi ini diperoleh oleh sekte jiwa iblis dengan nyawa lebih dari selusin murid. Dia tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tuan Chen, karena Anda membawa kembali ginseng naga iblis surgawi ini, Anda simpan saja. Benda ini tidak ada gunanya bagi kami. Master Sekte Jiang tidak datang untuk mengambil ginseng naga iblis surgawi. Master Sekte Jiang, bagaimanapun juga, murid Sekte Iblis Jiwa Anda membayar ginseng naga iblis surgawi ini dengan nyawa mereka. Sebaiknya Anda mengambilnya kembali. Dev menolak. Tuan Chen, Anda menyelamatkan hidup saya. Kebaikan ini tidak dapat dibandingkan dengan ginseng naga iblis surgawi. Anda sebaiknya menyimpannya. Master Sekte Jiang juga menolak. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti mengatakan apapun dan menyimpan ginseng naga iblis surgawi.
Pada saat ini, Giovanni melihat Dev yang tidak terluka, dia merasa sangat gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh tabib ilahi Liu dan yang lainnya kepada Dev. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya tentang informannya, dia akan tamat dan dia tidak perlu tinggal di sekte jiwa iblis lagi. Dan dengan karakter gurunya, nyawanya mungkin tidak terselamatkan. Apakah tabib ilahi Liu dan yang lainnya memberitahu Anda bagaimana mereka mengetahui identitas Anda? Giovanni dengan ragu bertanya pada Dev. Dev melirik ke arah Giovanni, mengangguk dan berkata. Mereka bilang. Setelah mendengar ini, dan melihat Dev menatapnya, keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Giovanni. Tuan Chen, apa yang mereka katakan? Yara bertanya. Dia juga penasaran bagaimana tabib Liu dan yang lainnya bisa mengetahui identitas Dev. Hati Giovanni menegang, dan kemudian matanya mulai mengelak sedikit, dan dia sudah memikirkan bagaimana cara memohon belas kasihan. Di antara para pembudidaya iblis itu, beberapa dari mereka pernah melihat saya mengambil tindakan sebelumnya dan akrab dengan aura saya, jadi mereka mengetahuinya. Dev menjelaskan. Oh, begitu. Yara mengangguk. Ketika Giovanni mendengar ini, dia tiba-tiba merasa lega dan menghela nafas panjang. Tuan Chen, karena semuanya baik-baik saja, ayo cepat berangkat. Gerbang sekte iblis surgawi ada di depan kita. Kata Master Sekte Jiang. Dev mengangguk sedikit, lalu menepuk bahu Giovanni dan berkata. Rekan Taois Zheng, sudah waktunya kita berangkat. Kali ini kamu tidak akan sakit perut, kan? Giovanni sedikit terkejut, lalu tersenyum canggung dan berkata. Tidak lagi. Sebenarnya, Dev tidak tahu bahwa Giovanni lah yang telah membocorkan identitasnya, tetapi setelah mendengarkan percakapan antara tabib ilahi Liu dan yang lainnya, Dev punya beberapa tebakan di pikirannya. Aula Sekte Iblis Surgawi. Noah sedang duduk di kursi tuanya, terlihat sangat dekaden. Jika keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi tidak dapat diekstraksi, Sekte Iblis Surgawi mereka akan benar-benar dibubarkan, dan kemudian Sekte Iblis Surgawi, yang telah berdiri selama ribuan tahun, akan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga yang hilang, tetapi sangat sedikit dari mereka yang runtuh karena seluruh keterampilan sekte disegel dan tidak dapat diperoleh kembali. Sekte Iblis Surgawi mereka dianggap sebagai yang pertama dari jenisnya. Ketika dia memikirkan adegan ketika dia menyinggung master itu, Noah ingin memberikan beberapa cacian pada dirinya sendiri. Master Sekte, seseorang baru saja memasuki gua dan belum keluar. Mungkin kali ini bisa terjadi. Pada saat ini, penatua Sekte Iblis Surgawi masuk ke aula dan berkata kepada Noah. Apa? Noah tiba-tiba berdiri, lalu bertanya. Sudah berapa lama dia berada di sana? Itu tentang sebatang dupa. Tidak ada seorang pun yang pernah memasuki gua dan mampu bertahan selama itu, lama sekali. Kata seorang penatua. Cepat, ajak aku untuk melihatnya, mungkin dia ahlinya. Noah buru-buru keluar dari aula. Untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang memasuki gua dan tinggal dalam waktu yang lama, banyak dari mereka yang tersingkir oleh batasan di dalam begitu mereka masuk. Sekarang ada orang yang belum keluar bahkan setelah masuk untuk mengambil dupa, jadi masih ada harapan. Tapi saat Noah berjalan ke pintu aula, seorang murid dari Sekte Iblis Surgawi datang untuk melaporkan. Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis ingin bertemu denganmu. Master Sekte Jiang dari Sekte Jiwa Iblis? Apa yang dia lakukan di sini? Noah tertegun, tapi dia masih berhenti dan berkata. Master Sekte Jiang, biarkan dia masuk. Setelah mengatakan itu, Noah berbalik dan duduk kembali, lalu berkata kepada seorang penatua. Kamu pergi dan jaga pintu masuk gua dulu, aku akan segera ke sana. Penatua itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Segera, Master Sekte Jiang memimpin Dev dan yang lainnya ke aula. Master Sekte Zheng, saya benar-benar mengganggu Anda dengan kunjungan lancang saya. Master Sekte Jiang berkata dengan sopan begitu dia memasuki pintu. Master Sekte Jiang ada di sini. Sudah terlambat bagiku untuk berbahagia. Mengapa kamu ingin menggangguku? Silakan duduk. Noah secara pribadi menyapa Master Sekte Jiang dan memintanya untuk duduk.
Kemudian dia memerintahkan seseorang untuk menyajikan teh spiritual berkualitas tinggi. Ini menunjukkan bahwa Noah masih menghormati Master Sekte Jiang. Master Sekte Zeng, saya datang ke Sekte Iblis Surgawi kali ini karena ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Master Sekte Zeng. Kata Master Sekte Jiang setelah menyesap teh. Master Sekte Jiang, Anda pernah membantu Sekte Iblis Surgawi saya dan mengizinkan banyak murid saya membentuk kembali tubuh mereka dan hidup kembali. Jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja. Saya tidak akan pernah lalai, bahkan tidak masalah jika mendaki gunung pedang atau lautan api. Banyak murid saya membentuk kembali tubuh mereka dan hidup kembali. Jika ada yang harus Anda lakukan, katakan saja. Kata Noah sambil menepuk dadanya. Melihat perkataan Noah, Master Sekte Jiang merasa lega, jadi dia berkata, Master Sekte Zeng, saya ingin mendapatkan batu iblis surgawi dari Sekte Iblis Surgawi Anda. Saya punya teman yang perlu membentuk kembali tubuhnya dan membutuhkan batu iblis surgawi. Kamu menginginkan batu iblis surgawi? Ketika Noah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Melihat ini, Master Sekte Jiang buru-buru berkata, Master Sekte Zeng, meskipun batu iblis surgawi sangat langka, bagi Sekte Iblis Surgawi Anda, batu iblis surgawi seharusnya bukan apa-apa, kan? Master Sekte Jiang, bukan itu yang saya maksud. Aku tidak pelit, tapi aku tidak bisa memberimu batu iblis surgawi. Itu karena Sekte Iblis Surgawi kami hanya memiliki satu batu iblis surgawi saat ini. Kamu juga tahu apa yang terjadi dengan Sekte Iblis Surgawi saya setengah tahun yang lalu. Faktanya, setelah waktu itu, batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi saya hampir semua batunya diambil, kecuali satu. Noah berkata tanpa daya. Ah! Master Sekte Jiang terkejut saat mendengar ini. Jika hanya ada satu batu iblis surgawi yang tersisa di Sekte Iblis Surgawi, pasti mustahil untuk memberikannya kepada mereka. Tuan Zeng, saya mendengar bahwa keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi Anda telah disegel oleh orang lain. Jika ada yang bisa mengeluarkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi Anda akan memberi mereka batu iblis surgawi sebagai hadiah, kan? Kali ini, Dev bertanya. Noah menoleh untuk melihat ke arah Dev. Saat ini, Dev telah mengubah penampilannya dan berubah menjadi pria paruhbaya berjanggut lagi. Tuan Zeng, ini temanku yang bernama Tuan Cheng. Tuan Cheng lah yang membutuhkan batu iblis surgawi. Master Sekte Jiang buru-buru memperkenalkan. Ketika Noah mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, Kamu benar. Jika kamu bisa mengeluarkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi kami yang tersegel, aku bisa memberimu batu iblis surgawi yang terakhir. Kalau begitu, tolong Tuan Zeng untuk membawaku ke tempat tersebut. Jika aku bisa mengeluarkan keterampilan intensif, kuharap Tuan Zeng bisa menepati janjinya. Jika aku tidak bisa, kami akan berbalik dan pergi. Kata Dev. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Sekte Iblis Surgawi rela mengeluarkan batu iblis surgawi. Baiklah. Noah berdiri, lalu memimpin Dev dan yang lainnya menuju gua. Noah tahu bahwa tidak semua orang bisa memasuki gua. Karena Dev sendiri yang mengatakannya, biarkan saja dia mencobanya. Saat waktunya datang, Dev diusir dari gua, jadi mereka tidak bisa menyalahkannya karena tidak memberinya batu iblis surgawi. Maka Master Sekte Jiang tidak akan berkata apa-apa, sehingga dia tidak akan merasa bahwa Noah tidak memberinya wajah. Bersambung ke episode 344. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.